dapat medali itu hubungin keluarga. Terus kalau kamu mau ngomong di belakang kesuksesanmu, supporter utama yang paling mendorong kamu siapa? Pak, izin Pak, saya sudah mendapat medali emas Pak. Mohon bantuannya jalan ke arah rumah saya dibenerin Pak. Ke arah rumahmu toh, Ganjar Pranowo kembali membuat netizen geram. Pasalnya, ia memanggil beberapa punggawa dari timnas U22 yang berhasil memenangkan medali emas di SEA Games 2023. Hal itu kontan menyedot perhatian warganet. Pasalnya, Ganjar dianggap menganaktirikan cabang olahraga lainnya yang berhasil mendapatkan emas. Ganjar dianggap netizen hanya memanggil punggawa timnas dari cabang sepak bola. Dalam tweetnya, Ganjar menuliskan, "Makasih ya teman-teman sudah mampir dan berbagi kisah yang luar biasa. Saya yakin kok hasil tidak akan mengkhianati proses." Jadi teman-teman ini dari Jawa Tengah semua. Kamu kenalin dong dari mana, Pak? Nama saya Ilham Fahmi dari Banjarnegara. Saya Alfredo Dewangga dari Semarang. Saya Hernando, posisi penjaga gawang asli Semarang. Kembar, kenalan Bar. Saya Yoga Siava, saya dari Magelang. Saya masih ingat waktu masih kecil ya dulu. Kembarnya datang rambutnya keribu gitu. Sekarang tercapai lah, top lah. Ya. Kuliah Di mana? USM. Halo yang USM kan? Bapak, Pak, Bapak. Bapak Mbak. Baru kuliah Pak, Baru sekarang ini, Umur Pak. berapa? 21. Karena baru ditawarin sekarang yang gratis ya saya mau. Kalau dari dulu kan nggak ada yang nawarin gratis, jadi saya nggak mau kuliah Pak. Nah, Iya sih Pak. kan kamu punya uang. Ya kan sekarang Pak, dulu kan enggak. Tapi rumah udah beli. Alhamdulillah sudah. Udah beli rumah semua berarti? Alhamdulillah sudah. Udah. Nggak buat orang tua. Buat orang tua? Wow. Hei, beli rumah orang tua ini keren nih. Hebat ini. Psikolog ngomong apa saat itu untuk membangkitkan, mendorong teman-teman? Menang bro. Kita dikasih kertas, terus tulis rasa Goalsnya. optimisme yang tumbuh dalam hati, tapi nggak boleh di-share ke siapapun gitu. Namun, tanggapan netizen berbeda. Samarianto tetap nggak termaafkan ya Pak Ganjar. Dah itu aja yang mau saya sampaikan. Saya kecewa, dah itu aja U20 nggak jadi main gara-gara statement jenengan dan partai jenengan. Kemudian ARRI, Bang, udah Bang. Kemudian Restu Bumi, Pak Niki serius boten. Dia menyertakan capturean dari Wadas melawan. Ganjar tidak datang saat dipanggil Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Wadas. Indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah terhadap warga Wadas di Purworejo kian menguat. Komnas HAM memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk dimintai keterangan. Namun Ganjar tidak datang saat dipanggil. Kemudian Mikofi, mau nyari apa Pak? Nyari muka buat 2024. Kemudian Wanto Soronggenen, halah wusu Rocky Boxing Jateng, yo nyumbang medali perorangan mas. Si diundang ming bal-balan, si main akeh ning perolehan medali ming dihitung siji. Gilang Ahmadi, benarkah Den? Jadi kalau hobi nonton film porno, hasilnya jadi capres gitu Den. TM Zul minta penghargaan lagi Pak dari Kementerian Kelautan untuk tol laut ini. Ia menyertakan sebuah screenshot video dari sebuah media. 5 RW ditambak Lorok Semarang direndam banjirop lagi. Kemudian lebih 2 bulan banjir di Tanjung Karang tidak kunjung surut. Kemudian hampir 2 bulan jalan alternatif Pati Kudus masih terendam banjir. 9 wilayah Jawa Tengah yang dilanda banjir pada tahun 2023. Kemudian ada Pohan yang menyertakan sebuah foto Kepala Badan Penanggulangan Bencana BPIA ITB Adam Syawahab alias Don Adam meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk pulang ke daerahnya. Rio Fahmi. Yuk makan dulu ya. Nasib bek timnas U22 Indonesia Rio Fahmi harus menunda liburan usai mendapatkan undangan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Timnas U22 Indonesia saat ini memang telah dibubarkan. Para pemain pun langsung kembali ke kampung halamannya untuk menikmati waktu liburan. Salah satunya Rio Fahmi.
Rio menjelaskan hal serupa juga dilakukan rekan-rekannya di Persija. Mereka adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Firari. Timnas sudah dibubarkan. Namun, Rio rupanya tidak bisa langsung menikmati waktu liburan setibanya di kampung halaman. Pemain berusia 21 tahun itu masih memiliki agenda bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kontan saja atas pengakuan Rio Fahmi tersebut, netizen di media sosial berang. Lantaran netizen menganggap bahwa undangan Ganjar Pranowo kepada Rio Fahmi adalah dalam rangka kampanye politik. Di Twitter, postingan IDS Indo Supporter yang mengunggah capturean berita dari Bola Sport dapat undangan dari Ganjar Pranowo, bek Timnas U22 Indonesia tunda liburan. Seperti netizen bernama Rafael Andreas, ia mentweet, "Cukup gue aja yang suka bokep, presiden gue jangan." Kemudian IDS menjawab, "Link bang." Adalah baca buku. Dia pembaca buku berat. Dia ribuan buku literasi di perpustakaan pribadinya, ribuan buku, dan dia baca bisa 2-3 buku seminggu. Ya. Yang satu lagi lawannya ya suka ya itu yang saya sebut nonton bokep, ya. Dan saya terus aja saya bilang saya tidak tahu itu bokep itu apa, ya. Mungkin itu kan istilah lama, tapi ternyata saya masuk ke Google Kamus Indonesia, ternyata ada itu bokep itu apa. So itu yang satu lagi ya kandidat yang suka bokep sampai sekarang tidak menyesal dan tidak menarik pernyataannya sampai sekarang ya tidak menarik pernyataannya, dan kesimpulan kita, dan itu semua di dalam video, dia suka bokep. Ya oke. Kemudian, how to draw. Kamu mau kerja di pabrik mana, Dik? Oke guys, saya sedang bersama Pak Ganjar. Sudah clear. Amanah aja, clear apa? Gak apa-apa, amanah hebat kok ya. Iya, Pak. Iya, anak hebat. Kita harus dukung. Siap. Makasih, Pak. Oke. Sementara itu, ternyata pendukung Ganjar bawa bendera Israel. Wow, ia meretweet postingan dari seleb Twitter. Kedatangan Ganjar Pranowo di kota Manado disambut bendera Israel. Manado hebat bisa menampilkan sisi lain dari Pak Ganjar. Kemudian Mulyo Ono, kenapa pemain kita mudah diseret ke hal seperti ini? Iklan artis politik. Apa mereka nggak yakin sama masa depan di dunia olahraga? Pemain. Woi, pemain aja, pemain semua. Only player. Writer Freaks, Rio Fahmi ini KTP-nya mana sih, Min? Kan main di Jakarta, apa nggak ada yang domisili dan KTP Jateng? Benar salah itu bukan apa yang dilakukan capresnya, tapi dari mana kubunya fleksibel. Aib Hamara, mending jangan mau, tapi kalau mau pun minta 2 hal. Ketemu dengan kapasitas Ganjar sebagai gubernur Jateng bukan capres. Jangan dijadiin konten dalam platform manapun. Kemudian inisial F, please Rio tolak aja lah, kamu ntar jadi bahan caper doang. Saveros, coba teman-teman dejek, coba suruh Rio Fahmi tolak si Ganjar. Suruh Rio jangan datang, jangan mau dibawa ke politik. Nanti korbannya kayak si Hoki Caraka, bisa-bisa karirnya hilang. AS, Mas Karyo mending liburan sama keluarga. Liburan cuma bentar loh, cuma sampai tanggal 5 Juni. Udah kudu tes medis lagi di Persija. Rizky Taufikul Y, kalau saya jadi pemain nggak mau dulu untuk sekarang. Rawan dibuat rame soalnya. Udah kental banget sekarang politiknya, apapun gerak-geriknya. Tapi ya hak pemain, diundang gubernurnya. Renjana Taylor version, yang dapat emas KTP Jateng 1 orang doang, Pak. Atau memang sengaja cuma ngundang yang medali emasnya paling terang.
Febri anjrit harusnya nolak saja. Jelas ada agenda politik terselubung. Rating The Wave, aneh banget gak punya malu. Nolak Pildun untuk anak-anak ini, giliran ada kesempatan ikut-ikut ngundang. Wajar netizen berang lantaran sebelumnya Ganjar juga menelpon pelatih timnas Indonesia Indra Safri sebelum pertandingan melawan Vietnam. Ganjar Pranowo kembali membuat netizen geram lantaran ia dianggap mempolitisasi timnas Indonesia yang akan berlaga di SEA Games. Dalam tweetnya, Ganjar menuliskan, "Pagi usai sarapan saya teleponan dengan Coach Indra Safri dan manajer timnas Sumarji. Kita yakin kali ini Indonesia akan menang lawan Vietnam dan menuju final. Sebagai bentuk dukungan dan doa, kalau kita tebak skor Indonesia versus Vietnam, ada 11 kaos dari Redmi untuk kamu yang nebaknya benar. Bismillah, menang, menang, menang." Apa kabar? Saya Pak, saya Pak. Sehat-sehat. Gimana Pak, tim kita Pak Indra gimana? Udah siap ya? Alhamdulillah Pak, siap. Alhamdulillah. Kita lawan Vietnam, Myanmar lawan Thailand. Karena kita juara grup, jadi kita lawan runner up. Kebetulan Vietnam yang runner up. Waduh, ini mesti tantangan nih. Kita mesti menang ya, ya. Allah Pak, mohon doa Pak. Iya, kemarin sebenarnya saya mau diajak nonton itu ke sana. Tapi kalau hari kerja nggak enak juga, dikira ngelencer nanti. Ya, salam saya buat kawan-kawan atlet semuanya ya. Buat timnas ya. Pak, ini ada pematih Ya. Pak. Ya Pak, siap. Sampaikan Pak. Oke, salam ya Mas ya. Salam buat timnas semuanya, semangat, menang pokoknya. Ya. Matur nuwun ya. Terima kasih. Makasih Pak Sabri, makasih ya. Video tersebut kontan menuai reaksi dari netizen. Apa kabar? Salah satunya calon ketum PSSI. Meh ngoponeh to Pak, meh pencitraan ning pendukung sepak bola. Percuma Pak, menolak lupa Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nikmal Hakim menolak Piala Dunia U20, tiba-tiba jadi dukung timnas. Dah gitu fit call-nya di-share lagi. Maaf, masih membekas di ingatan kami. Aku adalah gak ada urusannya diri bapak dengan timnas Indonesia. Jangan karena jadi pejabat, seenaknya video call timnas begini. Mereka mau main sore nanti, butuh fokus konsentrasi tinggi, bukan malah diganggu dengan VC seperti ini. Mr. Oka, piye to Pak, Piala Dunia mbok tolak ning Indonesia. Saiki pelatih mbok kon video call, menungso jan ngono kuwi, kadang-kadang kok Pak. Kemudian Bad Boy, kemarin gubernur yang menolak Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia kemarin, pakai bawa-bawa alasan prinsip bernegara dan konstitusi. Menolak kedatangan salah satu negara peserta yang qualified lolos, itu siapa ya? Ada yang tempe, tahu. Bagindo, udah serasa presiden loden, ganggu aja orang mau fokus, kebiasaan kelakuan pejabat yang merusak olahraga nasional. Mansur Zain, udah melebihi YouTuber kau Jar. Semuanya harus di-post. Partai Korupsi Nasional. Ya Bapak Ibu, saya YouTuber ya. Yang apa namanya ekstrakurikulernya jadi gubernur gitu aja. Sebenarnya saya YouTuber gitu ya. Terus kemudian saya tampilkan kegiatan-kegiatan di situ, Bapak bisa melihat kemarin kita gerakkan. Jangan heran kalau bola di Indonesia itu dipakai ajang judi. Maksud hati sih pengen jadi pemimpin yang gaul. Apa Bung Karno mengajarkan judi ke kader-kadernya. Jadi kalau ada ocehan Pancasila, NKRI harga mati itu cuma gimmick kampanye. Sampoin aja, Pak Indra Safri jangan mau ditarik-tarik ke ranah politik, nanti bulet lagi bola Indonesia. Diemin aja Pak, dia cuma lagi numpang tenar. Kalau udah naik istana juga bodo amat sama nasibmu. Musyafa, ia mentweet dengan sebuah gambar. Sangalikur, WK yang dulu statusnya ketua PSSI aja kelakuan begini kena rujak. Apalagi yang ini nggak ada sangkut pautnya sama sepak bola Indonesia. Udah batalin Pildun malah so asik. Para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini.